Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia akan mempresentasikan proposal tugas proyek UAS mata kuliah ICT Literasi yang berjudul Langkah Awal Menuju Masyarakat Digital yang Inklusif dan Meningkatkan Kemampuan Digital Warga. Proposal ini disusun sebagai bentuk implementasi pemahaman kami terhadap konsep literasi TIK serta penerapannya dalam menjawab permasalahan nyata di masyarakat, khususnya terkait kesenjangan digital. Adapun anggota kelompok kami adalah Putri Cecilia BR Simahmora, Muhammad Farel Putra Rubianto, Putri J. Afni, dan Vikensia. Proyek ini berfokus pada upaya membangun masyarakat digital yang inklusif melalui peningkatan literasi TIK berbasis 4 pilar utama. Pada slide ini kami akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami rancang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Saat ini berbagai aktivitas seperti komunikasi, pendidikan, transaksi ekonomi, hingga pelayanan publik sudah banyak dilakukan secara digital. Kondisi ini melahirkan masyarakat digital, yaitu masyarakat yang bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi TIK menjadi kompetensi dasar yang sangat penting. Literasi TIK tidak hanya berarti mampu menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer, tetapi juga mampu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Namun, di Indonesia masih terdapat kesenjangan digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan kemampuan digital yang sama. Kelompok rentan seperti masyarakat pedesaan dan lansia seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi, menggunakan layanan digital, serta melindungi diri dari risiko seperti hoaks dan penipuan online. Kesenjangan ini dapat menyebabkan eksklusi sosial dan ekonomi karena masyarakat yang tidak memiliki keterampilan digital akan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merancang program Langkah Awal Menuju Masyarakat Digital yang Inklusif sebagai upaya meningkatkan kemampuan digital warga secara menyeluruh, memperkecil kesenjangan digital, serta menciptakan ruang digital yang aman dan produktif bagi semua kalangan. Slide ini kami menjelaskan dasar teori dari proyek kami. Literasi TIK adalah kemampuan menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi digital mencakup 4 pilar, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Kecakapan digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi. Budaya digital menekankan pemanfaatan teknologi secara produktif. Etika digital berkaitan dengan perilaku yang sopan dan bertanggung jawab di ruang digital. Sedangkan keamanan digital berfokus pada perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber. Permasalahan utama yang kami angkat adalah kesenjangan digital, khususnya pada masyarakat pedesaan dan lansia. Oleh karena itu, proyek ini menggabungkan keempat pilar tersebut dengan fokus pada inklusivitas dan keberlanjutan program. Penelitian terdahulu. Pada bagian penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sebagian besar program literasi digital sebelumnya masih berfokus pada aspek teknis atau keterampilan penggunaan teknologi saja. Program-program tersebut juga cenderung mengabaikan aspek penting lain seperti etika digital, budaya digital, serta keamanan digital. Selain itu, sasaran kegiatan sebelumnya umumnya hanya ditujukan kepada kaum muda atau mahasiswa, kelompok masyarakat lain, khususnya kelompok produktif dan lansia yang justru cukup rentan terhadap penipuan digital. Belum banyak meski menjadi fokus utama. Dari sisi pelaksanaan, modal pelatihan yang dilakukan juga masih bersifat satu kali kegiatan atau one-off event. Akibatnya, dampak program menjadi kurang berkelanjutan dan transfer pengetahuan di tingkat lokal juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, proyek ini mengambil posisi yang berbeda, yaitu menggunakan kerangka 4 pilar literasi digital secara utuh, menargetkan warga secara inklusif, serta membangun model keberlanjutan melalui pembentukan kadar literasi digital warga yang berfungsi sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Lalu pada bagian penelitian, menunjukkan alur pelaksanaan penelitian, dimulai dari latar belakang dan perumusan masalah, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian ditentukan tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan literasi digital warga agar mampu menggunakan teknologi secara aman, etis, dan produktif. Selanjutnya,
metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, observasi, dan wawancara kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel yang diamati adalah kemampuan warga dalam literasi digital. Sementara, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan tersebut juga dianalisis. Dari proses tersebut kemudian dirumuskan hipotesis penelitian bahwa program literasi digital berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan digital warga. Hasil penelitian yang diperoleh nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model pelaksanaan literasi digital yang lebih berkelanjutan di masyarakat. Lalu, terdapat peta jalan atau roadmap program keberlanjutan. Peta jalan program keberlanjutan ini dibagi menjadi 3 fase. Pada fase pertama yaitu fase langkah awal atau proyek ini, pelaksanaan dilakukan selama 6 bulan pada semester pertama. Tujuan utamanya adalah membangun fondasi literasi TIK melalui pelatihan 4 pilar literasi digital serta membentuk kader literasi digital warga. Luaran utama pada fase ini adalah peningkatan skor literasi digital sebesar 30%. Terbentuknya kader warga tersertifikasi, tersusunnya modul pelatihan, serta publikasi hasil kegiatan. Fase kedua adalah fase implementasi mandiri atau ekspansi yang dilakukan pada tahun kedua. Pada fase ini, kader warga yang telah terbentuk diharapkan mampu mereplikasi pelatihan secara mandiri, serta minimal 50 warga baru. Luaran utama pada fase ini adalah terbentuknya komunitas warga digital inklusif, tersedianya data kegiatan, serta meningkatnya partisipasi UMKM digital lokal. Fase ketiga, fase sinergi dan inovasi yang dilaksanakan pada tahun ketiga. Pada fase ini, komunitas warga digital akan bersinergi dengan pemerintah desa atau dinas terkait dalam kegiatan sosialisasi layanan publik berbasis digital dan keamanan siber. Luaran utamanya adalah integrasi komunitas warga digital dalam program Smart Village, tersusunnya rekomendasi kebijakan, serta terbentuknya ekosistem lokal berbasis literasi teknologi informasi. Memasuki bagian metode penelitian, kami menggunakan pendekatan mixed dan metode campuran. Tujuannya agar kita tidak hanya melihat angka peningkatan, tapi juga memahami dinamika di lapangan secara mendalam. Langkah pertama, desain penelitian. Untuk desain penelitian, sisi kuantitatif dilakukan melalui pretest, postage, on group untuk mengukur aktivitas pelatihan. Sementara sisi kualitatif digunakan untuk membedah proses dan hambatan yang mungkin tidak terlihat dari angka saja. Langkah kedua, lokasi dan subjek. Penelitian ini berlokasi di komunitas perdesaan yang masih mengalami kesenjangan digital. Subjeknya adalah peserta pelatihan dan kader literasi digital yang akan menjadi ujung tombak keberlanjutan program ini. Langkah 3, pengumpulan data. Data dikumpulkan secara komprehensif melalui instrumen berbasis 4 pilar literasi digital. Selain tes tulis, kami juga melakukan FGD, wawancara mendalam, dan observasi langsung untuk menjaga validitas data. Langkah keempat, intervensi. Bentuk intervensinya adalah pelatihan literasi TIK inklusif. Materi yang diberikan mencangkup kecakapan, budaya, etika, hingga keamanan digital, sehingga edukasi yang diterima bersifat menyeluruh. Yang kelima, analisis data. Terakhir, data diolah dengan 2 cara. Pertama, uji T berpasangan untuk melihat signifikasi peningkatan nilai kuantitatif, serta analisis tematik untuk merangkum temuan-temuan kualitatif dan hasil wawancara dan observasi. Slide selanjutnya saya akan mepresentasikan masing-masing tugas anggota kelompok. Ketua pengusul bertanggung jawab sebagai koordinator umum di fase persiapan pengampu model etika dan keamanan digital, pilar 3 dan 4 di fase inti, serta penanggung jawab laporan akhir dan publikasi. Spesialis teknik dan kurikulum, anggota 1 dan 3, anggota 1 fokus pada penyusunan instrumen survei dan pengajaran pilar kecakapan digital. Didukung oleh anggota 3 yang mengelola logistik keuangan serta membantu sesi praktik langsung. Pilar budaya dan komunitas, anggota 2 dan 4,
Anggota 2 berperan sebagai penghubung mitra komunitas dan pengampun pilar budaya digital. Sementara anggota yang keempat fokus pada visualisasi media dan pendampingan intensif bagi kader literasi digital. Evaluasi akhir. Pada fase akhir, seluruh anggota memiliki porsi evaluasi masing-masing, mulai dari analisis data kualitatif, perhitungan skor literasi, sehingga penyusunan roadmap keberlanjutan program. Jadwal pengerjaan proyek ini dibagi ke dalam 4 tahapan utama, yaitu tahapan persiapan dan perencanaan, tahapan pelaksanaan inti program, tahap evaluasi dan monitoring, serta tahap pelaporan dan keberlanjutan. Pada tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan kegiatan diawali dengan survei awal dan penentuan mitra untuk mengetahui kondisi awal serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyusunan kurikulum pelatihan berupa modul literasi TIK. Setelah itu, tim melaksanakan pengadaan materi dan logistik pelatihan sebagai penunjang pelaksanaan program. Tahap kedua adalah pelaksanaan inti program. Pada tahap ini dilakukan pelatihan dasar yang mencakup keterampilan teknis serta keamanan digital. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan yang berfokus pada inklusi digital, khusus pada aspek ekonomi digital dan pemanfaatan layanan publik berbasis digital. Pada tahap ini juga dilakukan pembentukan kelompok warga digital atau kader literasi sebagai penggerak program di tingkat masyarakat. Tahap ketiga adalah evaluasi dan monitoring. Kegiatan yang dilakukan meliputi monitoring dan pendampingan mandiri kepada peserta, evaluasi pasca pelatihan melalui pengujian kemampuan digital warga, serta pelaksanaan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion untuk menggali umpan balik dan kendala selama program keberlangsungan. Tahap terakhir adalah pelaporan dan keberlanjutan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan akhir dan analisis data. Hasil kegiatan selanjutnya dilakukan publikasi hasil program melalui seminar atau presentasi proyek sebagai penutup. Disusun pula rekomendasi program keberlanjutan kepada mitra agar program literasi digital dapat terus berjalan setelah proyek selesai. Hasil akhir, proyek ini bertujuan untuk membangun masyarakat digital yang inklusif dengan meningkatkan kompetensi TIK warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat pedesaan guna memperkecil kesenjangan digital, menggunakan pendekatan Mixed Methods dan kerangka 4 pilar literasi digital, kecakapan, budaya, etika, dan keamanan untuk memberikan pelatihan teknis sekaligus membangun pemikiran kritis warga. Proyek ini tidak hanya memberikan pelatihan sekali jalan, tetapi juga membentuk kader literasi digital warga yang berfungsi sebagai agen perubahan lokal untuk memastikan keberlanjutan program di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.